warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati dengan stambuk N1D1 19084. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kajian wacana yang berjudul Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa Balada Perda di Metro TV. Program Mata Najwa edisi Rabu 16 Januari 2013 mengangkat tema Balada Perda. Tayangan ini dipicu kemunculan surat edaran Wali Kota Seumawe yang mengatur agar perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor, serta rancangan peraturan daerah DPRD kota. Pengertian wacana memiliki 3 hal yang sentral, yaitu teks, konteks, dan wacana. Studi wacana di sini memasukkan konteks, karena konteks berpengaruh pada produksi wacana. Dalam penelitian ini, wacana dalam Mata Najwa Balada Perda harus dilihat dengan konteks seperti situasi politik, khususnya dinamika penyelenggara otonomi daerah. Penelitian ini melihat wacana yang dibangun dalam media televisi, khususnya dalam program talk show. Penelitian terhadap wacana dalam program talk show sebelumnya telah ada, yaitu Critical Discourse Analysis of Politic TV Talk Show of Pakistan Media oleh Hafiz Ahmad Bilal pada tahun 2012. Selanjutnya, analisis wacana kritis. Dalam tataran kritis, menurut Foucault, wacana bukanlah sekedar serangkaian kata atau preposisi dalam teks. Wacana adalah sesuatu yang memproduksi yang lain. Althusser menjelaskan wacana sebagai praktik di mana seseorang diposisikan dalam posisi tertentu dalam hubungan sosial. Wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya, konseptualisasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Theun E. van Dijk yang sering disebut sebagai kognisi sosial. Kemudian, dimensi kognisi sosial mempunyai 2 arti. Pertama, kognisi sosial menunjukkan bagaimana proses teks produksi wartawan atau media sendiri. Kedua, kognisi sosial menggambarkan nilai-nilai masyarakat menyebar dan diserap oleh wartawan dan akhirnya digunakan untuk membuat teks berita. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah program Mata Najwa edisi Balada Perda yang dilayangkan pada 16 Januari 2013. Sedangkan objek penelitian ini adalah wacana yang dibangun dalam program Mata Najwa Balada Perda. Selanjutnya, unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berupa kata dan kalimat serta insert gambar dalam Mata Najwa Balada Perda. Unit analisis didapat dalam manskrip percakapan dan mengapcur gambar dalam video Mata Najwa Balada Perda. Selanjutnya, analisis data. Untuk menganalisis wacana, Van Dijk membagi teknik analisis ke dalam 3 dimensi, yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Struktur teks. Topik baru bisa disimpulkan setelah tuntas membaca, mendengar, dan menonton berita tersebut. Skematik. Menurut Van Dijk, arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung teori tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Selanjutnya, semantik atau makna yang ingin ditekankan dalam teks dapat dilihat dari beberapa hal seperti latar, detail, maksud, dan peranggapan. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana yang dipilih. Sintaksis dapat dilihat dari koherensi, pengingkaran, bentuk kalimat, dan kata ganti. Selanjutnya, analisis data. Skema person. Skema ini menggambarkan bagaimana seseorang menggambarkan dan memandang orang lain. Skema diri. Skema ini berhubungan dengan bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh seseorang. Skema peran berhubungan dengan bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang ditempati oleh seseorang dalam masyarakat. Skema peristiwa. Skema ini barangkali paling banyak dipakai karena hampir setiap hari kita selalu melihat dan mendengarkan peristiwa. Selanjutnya, analisis sosial. Titik penting dari analisis sosial adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama. Kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik dan diskursus dan legitimasi. Praktik kekuasaan mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan suatu kelompok atau anggota yang mengontrol kelompok lain. Akses mempengaruhi wacana memberikan perhatian pada akses di antara masing-masing dan masyarakat. Selanjutnya, analisis dan interpretasi. Ada 3 wacana yang dibangun dalam Mata Najwa Balada Perda. 1. Perda melayani kepentingan pemerintah daerah. 2. Najwa menggunakan kombinasi metafora jalan cepat dan kegenitan elit sehingga memberikan peranggapan perda menjadi produk hukuman daerah tanpa melihat konsekuensi pelaksanaan perda tersebut bagi masyarakat daerahnya ataupun pihak lain yang terkait. Selanjutnya, tindakan Saudi yang dibentuk oleh Mata Najwa itu bertolak belakang dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 28 menegaskan bahwa kepala dan wakil kepala di daerah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri dan merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, temuan data menunjukkan adanya sub-episode Perda mengintervensi privasi warga. Pada wawancara dengan Subaidi, Najwa memberikan detail mengenai hubungan tanggung jawab antara dirinya, Allah, dan rakyat. Ia wajib menyampaikan kepada rakyat mengenai apa yang wajib dilakukan demi kebaikan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah. Namun keputusan untuk melaksanakan kebaikan itu merupakan urusan pribadi rakyat dengan Allah. Selanjutnya, fungsi Perda untuk mengatur urusan publik sebenarnya telah terangkum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 Ayat 4 bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini berarti Perda seharusnya mengurusi kepentingan umum, kepentingan warga secara keseluruhan, urusan dalam ranah publik. Selanjutnya, Pasal 13 dan 14 mengenai urusan pembagian. Pemerintah daerah pun dijabarkan dengan jelas bahwa kewenangan pemerintah Perda pada ranah publik seperti pembangunan, tata ruang, sarana dan prasarana umum, penyelenggara pendidikan, pengendalian lingkungan hidup dan kependudukan. Selanjutnya, Mata Najwa melakukan praktik pengguliran wacana sesuai dengan konteks sosial saat itu untuk menjaga agar wacana tersebut tetap hidup dan hangat. Kesamaan pandangan wacana ini bisa jadi tidak sekedar untuk meneguhkan pandangan dominan, tetapi juga untuk menarik masyarakat agar menonton Mata Najwa melihat fenomena tersebut hangat pada saat penayangan edisi Balada Perda. Media tidak menjadi entitas otonom karena ada kekuatan ekonomi yang turut mempengaruhinya. Selanjutnya, simpulan. Peneliti menggunakan teknik analisis wacana kritis, model Van Dijk, dan menentukan bahwa Mata Najwa membangun 3 wacana, yaitu Perda melayani kepentingan pemerintah, Perda mengintervensi privasi warga, dan Perda mendeskripsi kelompok tertentu. Selanjutnya, kekuatan Mata Najwa tidak hanya terbatas pada pembentukan wacana, namun juga sampai pada tahap mendefinisikan dan penempatan posisi partisipan produksi wacana. Melalui pembentukan wacana di atas, Mata Najwa memberikan definisi peran masyarakat, peran pemerintah daerah, peran menteri dalam negeri, dan Najwa Shihab sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, peneliti menemukan bahwa produksi talk show yang dilakukan Mata Najwa tidak hanya untuk menggulirkan wacana, tetapi sekaligus untuk menjawab kebutuhan pasar sehingga berujung untuk memampankan kepentingan ekonomi Mata Najwa Metro TV sendiri. Kedepannya para akademisi lain dapat melakukan penelitian analisis wacana kritis lainnya sehingga dapat dikembangkan model analisis wacana kritis yang lebih efisien untuk teks berbasis audiovisual. Penelitian berikutnya dapat melihat wacana kritis dari perspektif lainnya. Misalnya secara khusus melihat politik ekonomi Metro TV atau kemampuan berbicara Mata Najwa Shihab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.